Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, balik lagi di Historia Channel, channel pembelajaran sejarah yang paling student friendly di dunia, insya Allah ya. Dan salam Historia dari Bapak. Gimana kabar kawan-kawan semua kelas 3 MAN 1 Bangka? Semoga selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada, dan selalu terapkan protokol kesehatan ya. Dan gak terasa kan sekarang sudah kelas 3, dan sekarang saatnya juga tugas Bapak untuk melanjutkan materi pembelajaran kalian mengenai masa transisi Orde Lama ke Orde Baru. Tapi sebelum itu, kata orang tak kenal maka iya ta'aruf. Nama Bapak adalah Pak Eki. Nggak usah dijelasin aja panjang ya namanya. Dan tanpa berbasa-basi, karena yang basi itu tidak enak, langsung saja kita ke materi. Next. Oke teman-teman, tapi sebelum itu, pernahkah kalian nonton film bioskop berjudul GIE? Atau kalau dieja itu GIE ya, tahun 2005, yang disutradarai oleh Riri Riza. Nah, film ini mengisahkan mengenai seorang aktivis mahasiswa bernama Su Hoki yang juga mahasiswa sejarah ya, by the way, yang menjadi saksi kelengseran Presiden Soekarno dari kursi kekuasaannya. Nah, dalam potongan film itu teman-teman digambarkan peristiwa demonstrasi mahasiswa ya Universitas Indonesia yang mengecam sikap lamban pemerintah Indonesia dalam mengatasi situasi krisis pasca peristiwa G30 SPKI. Nah, sudah dipelajarin dong pada materi sebelumnya apa itu peristiwa G30 SPKI? Ya, peristiwa G30 SPKI adalah salah satu peristiwa kelam bagi bangsa kita dan masih menjadi the dark history juga, atau sejarah yang gelap. Karena pelakunya sebenarnya atau dalang dari peristiwa ini masih abu-abu. Tapi yang dipercaya, terutama pada masa Orde Baru, pelakunya adalah pelaku tunggal, yakni Partai Komunis Indonesia pada waktu itu, yang menyebabkan para jenderal-jenderal TNI AD, perwira-perwira tentara kita, tewas seketika pada malam jahanam itu. Nah, yang akan kita bahas kali ini ternyata peristiwanya bukan soal demonstrasi saja yang menyebabkan pemerintahan Orde Lama ini menjadi lemah. Tapi ada 3 peristiwa atau 3 hal yang sangat mempengaruhi. Yang pertama, ada aksi Tritura di Republik Indonesia. Tritura RI itu bukan terima kasih untuk rasa yang kau beri ya. Bukan. Itu adalah hatimu yang tidak bisa move on dari hati yang lama ya. Yang kedua, ada surat perintah 11 Maret atau Super Semar. Dan yang ketiga, adanya dualisme kepemimpinan. Next, langsung kita bahas. Go. Yang pertama, adanya aksi Tritura. Apa itu Tritura? Tritura ini adalah Tri itu 3, Tu itu tuntutan, Ra itu rakyat. Jadi 3 tuntutan rakyat ya. Memang pada masa transisi ini teman-teman terjadi pergolakan politik dan militer yang sangat-sangat pelik pada rentang tahun 1966 sampai 1967 ini di lingkup sosial masyarakat. Hal ini menjadi terbukti ketika para mahasiswa di Jakarta membentuk organisasi federasi bernama Kesatuan Aksi Mahasiswa atau KAMI. Nah, berbagai tindakan pemuda dan mahasiswa pada masa transisi ini adalah salah satu aksi Tritura, di mana ada 3 tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah. Jadi Tritura ini ada 3 tuntutan ya, sesuai namanya. Yang pertama, bubarkan PKI, Partai Komunis Indonesia, yang dinilai masyarakat pada waktu itu menjadi dalang peristiwa G30 SPKI itu. Yang kedua, bersihkan kabinet dari unsur G30 SPKI. Karena memang pada kabinet ya, memang cukup banyak orang-orang yang berasal dari Partai Komunis Indonesia ini. Karena perlu diketahui teman-teman, pada waktu itu ada 3 ideologi atau 3 kekuatan yang sangat berkuasa dan dominan di Indonesia. Yang pertama adalah kekuatan
agamis yang diwakili oleh Partai Masyumi. Kemudian yang kedua ada kekuatan nasionalis yang diwakili oleh Partai Nasional Indonesia ya, atau PNI. Kemudian ada kekuatan komunis yang diwakili oleh Partai Komunis Indonesia. Nah, Presiden Soekarno sebenarnya ingin menyatukan 3 kekuatan itu tadi ya, yakni agama, ideologi agama, ideologi nasionalis dan komunis. Namun malah menjadi bumerang bagi beliau sendiri di pemerintahannya. Nah, yang ketiga, mahasiswa ingin pemerintah itu menurunkan harga atau perbaikan ekonomi. Karena teman-teman, pada masa ini terjadi krisis ekonomi yang sangat-sangat parah ya. Jadi kombinasi antara krisis politik ya, pasca peristiwa G30 SPKI tadi, ditambah dengan kekacauan ekonomi, membuat pemerintah Orde Lama yang dimana pemimpinnya adalah Pak Karno semakin di ujung tanduk ya. Belum lagi beliau itu semakin dijelek-jelekkan namanya. Misalnya beliau ini kan punya istri banyak ya punya banyak istri. Nah, terutama para istri-istri, para wanita-wanita yang gak suka ada praktek poligami ini semakin memojokkan Pak Karno. Jadi bukan hanya rakyat saja yang menyalahkan pemerintahannya, tapi kehidupan pribadinya juga disalahkan gitu. Lengkap sudah ya. Ditambah lagi semua barang, harga-harga pokok pada masa beliau itu mengalami kenaikan teman-teman ya. Bayangkan saja rakyat sebenarnya mengalami ketakutan pasca peristiwa yang berdarah itu, ditambah lagi harga-harga pokok pangan itu semuanya mahal, semakin sengsara saja ya. Dan adanya yang namanya devaluasi teman-teman, yakni penurunan nilai mata uang dalam negeri tahun 1966. Jadi mata uang rupiah kita itu seakan-akan nggak ada harga dirinya teman-teman di depan mata uang asing, terutama dolar begitu. Nah, demonstrasi Tripura ini sebenarnya berlangsung dari 10 Januari 1966 hingga 8 Maret 1966 teman-teman. Namun yang paling terkenal dan paling heroik adalah tanggal 24 Februari 1966 ketika seorang mahasiswa kedokteran UI bernama Arif Rahman Hakim ini tertembak dan gugur. Wah, semakin menjadi-jadilah itu emosi itu mahasiswa itu untuk menurunkan rezim Orde Lama ini ya. Next, itu yang pertama tadi, ada peristiwa Tripura. Yang kedua, adanya Super Semar. Bukan Semarnya yang super ya, tapi surat perintah 11 Maret. Tapi ya Deng, surat ini benar-benar super. Bagaimana tidak? Dengan surat ini membuat Pak Harto yang tadinya seorang jenderal biasa bisa naik ke tampuk kekuasaan tertinggi di Republik ini. Bagaimana bisa? Mari kita bahas. Nah, surat perintah ini diterbitkan sebagai akibat demonstrasi yang dilakukan pemuda dan mahasiswa pada tanggal 11 Maret 1966. Nah, jadi saling berhubungan kan alur ceritanya. Sehingga pemerintah mengadakan sidang kabinet dalam mengatasi krisis. Tujuan dikeluarkan Super Semar ini teman-teman adalah untuk memberi tugas pada Panglima Angkatan Darat yang bertugas pada saat itu. Kebetulan dan the only one, siapa lagi kalau bukan Majen Soeharto, untuk memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban, juga kestabilan dalam melaksanakan jalannya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, jadi Pak Harto ini ya diberikan tugas oleh Pak Karno yang sedang galau-galaunya ya, sedang pusing-pusingnya dihadapi oleh keadaan yang membuat pemerintahnya semakin di ujung tanduk untuk menanggulangi kekacauan yang ada, terutama menanggulangi kekacauan yang disebabkan oleh G30 SPKI. Ya, betul saja, Pak Harto berhasil untuk mengatasi keadaan. Para korban G30 SPKI itu berhasil ditemukan dan diangkat dari lubang buaya
Dan para pelaku dalam tanda kutip ya, yang disinyalir menjadi dalang G30 SPKI, para tentara-tentara Cakrabirawa itu semuanya ditangkapi dan diadili. Bahkan beliau juga melakukan pembersihan di seluruh Jawa, bahkan Sumatera dan Indonesia untuk menghapus semua pengaruh PKI yang ada di Republik ini dan dinyatakan sebagai partai terlarang. Nah, tokoh di balik perumusan Super Semar ini adalah Muhammad Yusuf, Amir Mahmud, dan Basuki Rahmat. Ya, betul saja. Ketika Pak Harto ini diberikan mandat untuk mengamankan situasi, elektabilitas atau keterkenalan beliau itu semakin tinggi, teman-teman. Ya, sedangkan Pak Soekarno yang dianggap lemah pada saat itu, tidak bisa apa-apa, semakin rendah elektabilitasnya. Next. Nah, isi dari Super Semar ini, teman-teman, yang pertama adalah pemegang mandat, yakni Pak Harto ini dipersilakan untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Yang kedua, menjaga keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan presiden. Yang ketiga, melaksanakan dengan pasti segala ajaran pimpinan besar revolusi. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah murni perintah kepada Pak Soeharto. Tapi entah kenapa nanti sepanjang prosesnya malah menjadi surat yang melegalkan kekuasaan dari Pak Harto. Makanya Super Semar ini juga sama seperti G30 SPKI masih menjadi sejarah yang gelap atau the dark history. Bahkan salinan surat aslinya itu masih belum ditemukan yang asli. Ada 3 versi kalau tidak salah, dari Angkatan Darat, dari Pusat Penerangan RI, ya, dan satu lagi itu, bentar kita cek dulu. Ya, surat ini disimpan di arsip ya, Badan Kearsipan Republik Indonesia. Nah, yang ketiga itu cuma salinan kop surat kenegaraan saja, gitu, tanpa kop surat. Ya, jadi yang pertama itu dari Sekretariat Negara, yang kedua dari Pusat Penerangan TNI AD, dan yang terakhir itu cuma berupa salinan tanpa kop surat kenegaraan. Dan ketiganya itu berbeda-beda versi, begitu. Makanya para ahli berpendapat bahwa jangan-jangan ini adalah salah satu taktik Pak Soeharto untuk melakukan kudeta merangkak atau pengambil alihan kekuasaan secara pelan-pelan gitu kepada Pak Soekarno. Ya, dan pada Juni 1966 di TAP MPRS nomor 9 ya, tahun 66 tadi dikeluarkan, Super Semar tadi dilegalkan, teman-teman, yang perlahan melemahkan kedudukan Soekarno sebagai presiden, namun di lain pihak menguatkan Soeharto sebagai penguasa baru. Ya, bagaimana lagi? Rakyat sudah menaruh harapan dan kepercayaan kepada Pak Harto yang berhasil menangani situasi, sedangkan Pak Soekarno ini seakan-akan tidak berdaya begitu, ya. Next, dan yang terakhir, teman-teman, ada yang namanya dualisme kekuasaan, ya. Nah, dualisme kepemimpinan ini membuat Soeharto memiliki kuasa sebagai pelaksana pemerintahan, teman-teman. Sementara Soekarno ini sebagai pimpinan pemerintahan. Ngerti ya? Jadi Soekarno ini seakan-akan pada akhirnya hanya menjadi sebagai simbol, sedangkan Pak Soeharto ini adalah pelaksana lapangannya gitu. Dan hal ini menimbulkan dualisme kepemimpinan nasional yang akhirnya menyebabkan pertentangan politik di kalangan masyarakat. Sehingga muncullah pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto. Nah, jadi terbelah ya. Jadi dua belah pihak. Ya, jadi bukan hanya di masa sekarang aja. Kalau kemarin kita ribut soal pendukung Pak Prabowo dan Jokowi, dari dulu juga yang nama politik ini adalah kepentingan gitu. Ada pendukungnya yang saling bertentangan, dan itu biasa. Iya, asal jangan ribut aja. Karena bagaimanapun kita ini satu bangsa dan kita orang semua bersaudara, bukan? Setuju nggak? Setuju dong. Next. Dan pada akhirnya pada 22 Juni 1966
Presiden Soekarno tadi menyampaikan pidato Nawaksara dalam persidangan MPRS yang berisi 9 persoalan yang dianggap penting. Ya, pidato Nawaksara ini ibaratnya itu sebagai pidato pertanggungjawaban ya. Nah, lantaran isi pidato tersebut hanya sedikit yang menyinggung tentang G30S PKI yang menjadi faktor utama sebenarnya dari keributan ini, maka pengabaian peristiwa itu tak memuaskan anggota MPRS. Dan pada 10 Januari 1967, Presiden menyampaikan surat kepada pimpinan MPRS yang berisi pelengkap Nawaksara atau disingkat Pelnawaksara setelah membahas Pelnawaksara pada 21 Januari 1967. Dan pimpinan MPRS menyatakan bahwa Presiden telah gagal dalam memenuhi ketentuan konstitusional. Sehingga pada 22 Februari 1967 tepat pada pukul 19.30, Presiden Soekarno membacakan pengumuman resmi pengunduran dirinya. Dan pada 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto dilantik menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution. Nah, beliau adalah salah satu penyintas peristiwa G30 SPKI ya. Sebenarnya beliau ditargetkan menjadi korban, namun anaknya Ade Irma Suryani malah yang menjadi korban, dan beliau satu-satunya orang yang selamat. Dan setelah setahun menjadi pejabat presiden, Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua pada tanggal 27 Maret 1968 dalam sidang umum kelima MPRS. Dan begitulah nanti beliau akan menjabat selama 32 tahun berturut-turut. Wow, lama ya. Bagaimana bisa begitu? Nanti kita akan bahas pada materi selanjutnya. Kita akan mempelajari dan mengenal apa sih itu Orde Baru. Dan begitulah. Terima kasih, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang dan salah-salah kata. Dan tentunya salam historia. Sehat selalu, bahagia selalu, berbiasalah, berbahagialah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.